Hujan turun perlahan sejak pagi, menetes di kaca jendela rumah sakit, seperti hitungan mundur yang tak bisa dihentikan. Di balik dinding putih yang dingin itu, aku terbaring. Tubuh ini terasa asing. Setiap tarikan napas terasa seperti usaha terakhir untuk tetap tinggal. Mesin-mesin di sekelilingku berdetak dengan ritme yang teratur. Tapi justru keteraturan itulah yang membuat dadaku sesak. Karena aku tahu, di balik ritme itu ada batas yang tak bisa ditawar. Aku terbangun dengan kelopak mata yang terasa berat. Pandanganku buram. Bau antiseptik menyambutku lebih dulu daripada ingatan. Perlahan, potongan kenangan mulai kembali. Cahaya lampu jalan yang menyilaukan, suara rem yang memekakan telinga. Lalu gelap. Setelah itu, hanya ada keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Menerima sistem penopang hidup bernama S-Fenwar. Sebuah teknologi yang memberiku waktu tambahan 7 jam. 7 jam untuk menutup cerita hidupku dengan caraku sendiri. Di sudut ruangan, seorang perempuan berdiri dengan tangan gemetar. Namanya Vivi. Wajahnya berusaha terlihat tegar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang ia pendam. Ketika melihatku membuka mata, ia mendekat, seolah takut jarak beberapa langkah saja bisa merenggut kesempatan yang tersisa. "Fafa, aku di sini," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam di antara bunyi mesin. Aku berusaha tersenyum, senyum kecil yang rapuh, tapi penuh makna. Bagiku, melihat Vivi di sana sudah cukup. 7 jam ini tidak akan sia-sia. Jam pertama dan kedua berlalu begitu lambat. Dokter menjelaskan lagi batasan S-Fenwar dengan nada hati-hati, seolah kata-kata bisa melunakkan kenyataan pahit. Vivi mengangguk. Meski aku tahu ia sudah hafal penjelasan itu di luar kepala. Yang ia inginkan bukan pemahaman, melainkan keajaiban. Tapi dunia jarang memberi keajaiban tepat saat kita paling membutuhkannya. Atas permintaanku, kami keluar dari ruang perawatan. Dengan kursi roda, Vivi mendorongku menuju taman kecil di halaman rumah sakit. Langit mulai cerah setelah hujan, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Burung-burung kecil melompat di antara pepohonan. Mereka tak tahu bahwa waktuku sedang diperas hingga tetes terakhir. Aku menengadah, menatap langit dengan mata yang mungkin lebih berbinar dari biasanya. "Aneh ya," kataku pelan. "Baru sekarang aku benar-benar memperhatikan langit." Vivi tersenyum, meski aku bisa merasakan dadanya terasa berat. "Kamu selalu terlalu sibuk," jawabnya. "Selalu bilang, nanti, dan nanti." Aku tertawa lirih. "Nanti ternyata mahal," sahutku. Kami tertawa kecil bersama. Tawa yang lebih mirip usaha untuk bertahan daripada sebuah kegembiraan. Sebuah pesawat melintas jauh di atas sana. Garis putihnya membelah biru. "Kalau aku bisa terbang seperti itu," ujarku, "aku mau lihat dunia dari atas. Semua masalah pasti terlihat lebih kecil." Vivi menahan air matanya. "Aku tahu itu, dan kamu pasti tetap mengeluh meski sudah di atas awan." Aku tersenyum lagi. "Ya," kataku, "itu bakat." Jam ketiga hingga kelima, kami isi dengan kenangan. Kami membicarakan hal-hal sederhana. Makanan favorit yang tak sempat kami coba bersama. Tempat-tempat yang selalu kami rencanakan, tapi tak pernah kami datangi. Dan mimpi-mimpi kecil yang dulu terasa sepele. Aku mengaku padanya bahwa aku takut, bukan takut pada akhir, melainkan pada kemungkinan untuk dilupakan. Vivi menjawab dengan keyakinan yang ia bangun dari sisa-sisa keberaniannya. "Kamu tidak akan hilang," katanya. "Kamu akan tinggal di caraku melihat dunia." Kata-katanya menenangkanku lebih dari apapun. Menjelang jam ke-6, tubuhku mulai terasa sangat lemah. Warna wajahku memudar, napasku tak lagi teratur. Kami kembali ke ruang perawatan. Lampu putih itu kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dokter dan perawat bersiaga, bukan untuk melawan waktu, melainkan untuk memastikan perpisahan ini berlangsung dengan tenang. Vivi duduk di sisi ranjang, menggenggam tanganku yang mulai dingin. "Terima kasih,"
Ucapku dengan suara yang hampir tak terdengar sudah membuat 7 jam ini terasa cukup. Air mata Vivi akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Tidak, katanya sambil menggeleng. Aku yang harus berterima kasih. Karena kamu, aku belajar bagaimana bertahan meski tahu akhirnya aku menatapnya lama. Seolah ingin menghafal wajah itu untuk sebuah perjalanan yang tak bisa ditemani oleh siapapun. Sampai ketemu di tempat yang lebih tinggi, bisik itulah kata-kata terakhirku. Jam ke-7 tiba tanpa suara yang keras. Hanya ada perubahan kecil pada monitor. Lalu hening, mesin berhenti, dan dunia seolah menahan napas bersamaku. Tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan, hanya ada kesunyian yang lembut. Seperti sebuah penutup yang penuh hormat. Beberapa hari kemudian, Vivi berdiri di tepi tebing yang menghadap langit luas. Tempat yang dulu hanya menjadi janji di antara kami, kini menjadi saksi bisu. Angin sore berembus, membawa rasa dingin yang menenangkan. Ia menatap jauh ke atas, ke tempat burung-burung terbang bebas tanpa keraguan. Vivi tersenyum. Kali ini senyumnya tanpa air mata. Terbanglah Fafa, ucapnya pelan. Kali ini terbanglah setinggi yang kamu mau. Langit tetap diam, namun di dalam hatinya Vivi tahu 7 jam itu, 7 jam yang terasa begitu singkat, telah cukup untuk mengubah cara seseorang memandang hidupnya selamanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah kemewahan yang sering kita sia-siakan. Jangan menunggu sampai terlambat untuk menghargai setiap momen, untuk mengatakan hal-hal yang penting kepada orang yang kita cintai, dan untuk benar-benar melihat langit. Karena terkadang nanti tidak pernah datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita ini jika menyentuh hatimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bukan hanya soal impian, cinta pun terasa tidak adil baginya. Dharma jatuh hati pada Sinta, seorang perempuan sederhana yang cerdas. Dharma setia menemaninya belajar, mendengarkan semua keluh kesahnya, dan selalu ada untuknya. Tapi ia tidak pernah berani melintasi batas persahabatan. Hingga suatu hari, Sinta mendapatkan beasiswa ke Amerika. Dharma mengantarnya ke bandara, melihat punggungnya yang semakin menjauh. Lagi-lagi, ia tertinggal. Sejak hari itu, ia belajar satu istilah baru yang tak pernah diajarkan di kampus. Orang yang ditinggalkan. Sementara Bagas dengan kecerdasannya, akhirnya berhasil lolos ke Amerika.